Satu lagi Pak, narasumber kita Bapak Ibu sekalian masih semangat dari DJA ini Pak Rahmat Hidayat teman kami di sesi terakhir. Semua nanti berujung uang Pak. Jadi kita terakhirkan Pak Rahmat Hidayat. Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, siang, dan sore Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber serta Ibu, sini ada Bu Paudah, Pak Hairul sebagai CPMU dari P3PD, juga Pak Yose dari Pemdes ya, Pak Togu dari Bappenas, dan Pak Andi dari Kejaksaan, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini dari Sekretariat NMC maupun RMC, serta perwakilan dari Provinsi dan Kabupaten Kota. Pertama-tama saya mohon maaf karena seyogianya yang hadir di sini adalah Ibu Direktur Anggaran Bidang Polhukam dan BABUN. Namun di last minute kebetulan dipanggil karena ada rapim dengan Bu Menteri. Jadi menugaskan saya juga tadi agak gimana Pak ya, karena yang hadir di sini kan rakornas ini tingkatnya. Namun ya tidak mengurangi hormat Budir. Jadi untuk arah kebijakan pemerintah serta langkah-langkah percepatan P3PD mungkin kami mencoba untuk menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan serta mungkin langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk 2024. Baik, mungkin langsung ke slide keempat. Nah, ini kalau kita lihat arah kebijakan belanja pemerintah di 2024. Sebelum ini Pak, mohon maaf. Nah, ini. Kalau kita lihat di sini untuk kebijakan belanja pemerintah, mohon izin saya mungkin berdiri ya. Untuk alokasi anggarannya sendiri tadi yang disampaikan oleh Pak JJ dari Pemdes, meskipun angkanya terlihat besar Pak ya, ini nomor cantik ya, 999,99 triliun. Ini kalau ditambah 1 jadi 1000 triliun ini. Ini untuk belanja pemerintah pusat. Jadi di sini kita lihat dibagi dua ya, untuk kebutuhan minimum pemerintah sebesar 424,27 triliun dan 572,72 triliun. Nah, di sini untuk kebijakan pemerintahnya sendiri ada dua hal, yaitu 2 agenda penting dan 4 prioritas, yaitu yang 2 agenda tadi adalah pembangunan IKN dan penyelenggaraan pemilu yang di tahun 2024 akan kita laksanakan secara serentak ya dengan pilkada. Sementara untuk 4 tema prioritas adalah penanganan stunting, yang ini juga pasti ada kaitannya dengan P3PD. Yang kedua, pengendalian inflasi. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan ekstrim. Dan yang keempat, dukungan terhadap investasi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang kebijakan pemerintah di 2024, tentunya sejalan dengan tema kebijakan fiskal, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Next. Nah, ini kalau kita lihat program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa atau P3PD, tadi yang disampaikan dari CPMU maupun komponen 1 dari Bu Paudah ya. Tujuan P3PD ini kita mengharapkan adanya mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa. Yang kedua, mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di tingkat desa. Tadi kalau di komponen 1 ada 2 hal, kaitannya dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur desa. Sementara di komponen 3 di Pemdes tadi adalah peningkatan kapasitas masyarakat desa Pak ya. Jadi di situ perbedaannya. Nah, ini strateginya ada 3 hal. Yang pertama, perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan. Ini di komponen 1. Yang kedua, perbaikan sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas untuk masyarakat dalam rangka memperkuat pengembangan partisipasi, ini di komponen 2 di Kemendes. Dan yang ketiga, penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi, ini di komponen 3 Kemenko PMK. Kalau kita lihat dananya sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini tadi disampaikan memang untuk P3PD ini bersumber dari pinjaman luar negeri atau loan ya, yang berasal dari World Bank. Jumlahnya cukup besar, sebesar 300 juta US dollar, kalau di rupiahkan sekitar 3,1 triliun kalau tidak salah. Nah, ini kita lihat closing date-nya untuk loan agreement side-nya tanggal 13 Januari 2022, sementara closing date-nya 31 Desember 2024.
Berarti kita hanya punya sekitar 1 tahun 5 bulan ya dengan bulan Juli ini. Nah, ini untuk komponen subkomponen 1A, penguatan kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa. Ini memberikan pelatihan kepada aparatur Pemdes, BPD dan lembaga kemasyarakatan daerah seperti PKK melalui e-learning, internet learning, distance learning, pembuatan modul, panduan dan instrumen pendukung pengukuran evaluasi kinerja. Ini alokasi total dananya 2,29 triliun. Subkomponen 1B, peluncuran sistem pembelajaran di tingkat daerah, dan subkomponen 1C, penguatan pengawasan dan pengelolaan aparatur pemerintahan desa. Nah, kalau kita dilihat perkembangan pagu dan realisasi P3PD di sini memang dari 2020 dimulainya penandatangan loan agreement itu pagunya memang hanya 1 miliar, sementara realisasinya baru 850 juta atau hanya 80%. Karena itu adanya COVID-19 ya. Jadi kita tidak bisa melaksanakan kegiatan P3PD. Di 2021 sebesar 40 miliar, sementara realisasinya hanya 34,08 miliar, sehingga kurang lebih 85,2. Nah, di 2022 meningkat jadi 41,4, sementara realisasinya mencapai 37,98 atau mencapai 91,7. Nah, bagaimana halnya dengan 2023? Next. Nah, ini kita lihat untuk 2023. Jadi di sini awalnya di 2023 ini diusulkan sebesar 1 triliun untuk 2 tahap. Nah, sementara tahap 1 dari 1 triliun itu diusulkan sebesar 310,9 miliar. Ini untuk kegiatan penyiapan instrumen pelatihan, TOT pelatih, pembuatan sistem pembelajaran dan pembuatan modul. Nah, dari 310 ini dialokasikan sebesar 260 miliar. Jadi ini berdasarkan hasil analisa di Kementerian Keuangan ya Bapak Ibu. Nah, untuk tahap 2 yang memang mungkin sebentar lagi akan diajukan informasinya, kurang lebih 700 miliar. Itu untuk kegiatan pelatihan aparatur Pemdes pada 32.000 desa di 38 provinsi melalui blended learning, Zoom dan tatap muka. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tahap 1 ini memang yang sebesar 260 ini adalah tahap persiapan ya untuk TOT. Jadi sampai dengan hari ini mungkin setelah ini kita lihat realisasinya memang masih belum signifikan ya. Namun mungkin memang ada beberapa kegiatan yang mungkin belum dilaporkan untuk realisasinya, saya yakin ya. Nah, di sini untuk persetujuan lender melalui nol tanggal 14 Februari. Lalu untuk berikutnya ini ada memang awalnya terdapat perbedaan ya antara PDO dalam LE dengan kegiatan yang sudah disetujui yang tadi disampaikan oleh Ibu Paudah bahwa awalnya sistem pembelajaran dibuat terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pelatihan melalui e-learning. Nah, sementara di nolnya not objection lecture-nya pelatihan aparatur dapat dilakukan dengan tatap muka dan tidak melalui sistem pembelajaran. Ini sudah kita lewati. Terdapat perluasan jenis pelatihan. Ini pelatihan tematik terkait batas desa, posyandu dan perluasan peserta posyandu. Sehingga anggaran pelatihan menjadi lebih besar dan tidak efisien karena dilaksanakan secara langsung. Jadi memerlukan biaya transportasi dan akomodasi yang lebih besar itu. Sementara untuk alternatif solusi kita sampaikan di dalam rapat diperlukan penjelasan atau keterangan dari Kemendagri terkait perkembangan pembuatan sistem pembelajaran. Ini terkait dengan LMS ya. Kendala beserta hambatannya. Diperlukan penjelasan dari lender bahwa pelatihan tatap muka dapat dilakukan dengan tidak menggunakan sistem pembelajaran. Dan diperlukan urgensi perluasan jenis pelatihan beserta kesiapan modul pelatihan. Dan yang keempat, diperlukan penjelasan atas perluasan peserta pelatihan dikaitkan dengan peraturan undang-undang agar tidak terjadi duplikasi dengan Kemendes PDTT. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kita harapkan tidak terjadi karena memang alokasi anggaran P3PD ini sangat mirip ya dengan yang ada di Kemendes. Jadi kita harapkan tidak ada duplikasi nantinya, seperti yang disampaikan oleh Pak Andi dari Kejaksaan tadi ya. Next. Nah, ini untuk rekomendasi terhadap rencana percepatan ya penarikan P3PD. Tadi kita ketahui untuk tahap 2-nya sekitar 700 miliar yang akan dicairkan. Ini kita lihat Kementerian Dalam Negeri melalui kegiatan P3PD diharapkan tetap membuat platform learning management system atau LMS ya, atau sistem pembelajaran peningkatan kualitas bagi aparatur pemerintahan desa beserta instrumen pelatihan pendukungnya. Antara lain pembuatan dan pengembangan LMS, video pembelajaran, penguatan data server, dan lain-lain.
Yang kedua, pembuatan panduan teknis modul pembelajaran. Ini NSPK, juknis muatan kelembagaan, dan yang terakhir pendampingan teknis pelatihan melalui pelatihan pelatih atau training of trainer, fasilitas dan pembinaan pemerintah desa. Nah, ini untuk blended learning atau distance learning. Dalam hal Kemendagri masih membutuhkan waktu untuk pembuatan dan pengembangan sistem pembelajaran berbasis digital LMS, maka dapat diusulkan perpanjangan closing date data pinjaman luar negeri. Nah, ini yang masih menjadi wacana, karena terus terang Bapak Ibu sekalian, kami dari Kementerian Keuangan agak was-was juga kalau melihat alokasi anggaran yang memang harus dihabiskan ya. Artinya ini kan pinjaman luar negeri, kita harus menarik sebelum 31 Desember 2024. Sementara waktu yang tersisa di 2023 hanya sampai dengan mungkin awal Oktober. Sementara di bulan Oktober ke sana kita sudah masuk di tahun politik. Kegiatan-kegiatan yang tentunya tidak bisa dilaksanakan secara masif ya. Nah, ini dengan adanya e-learning ini proses pembelajaran dapat diakses di berbagai media. Tadi seperti Pak Hairul sampaikan juga, tidak ada biaya fotokopi Pak ya. Jadi dihemat sehingga bisa langsung di download saja. Proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan waktu pembelajaran bisa disesuaikan. Cakupan peserta pelatihan lebih luas kepada seluruh aparatur pemerintah desa untuk saat ini maupun di masa mendatang ya. Maaf Pak Rahmat, 5 menit lagi waktunya ya. Satu slide lagi, next. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ya untuk perencanaan dan penganggaran P3PD di tahun 2020 ini penguatan kelembagaan pemerintahan desa itu tadi hanya 1 miliar karena adanya COVID-19. Ini pun tidak habis, hanya sekitar 85%. Di 2021 40 miliar hanya terpakai 34,2 miliar. Di 2022 41,4 hanya terpakai 37,9 atau 92%. Nah, yang terakhir di 2023 ini dananya luar biasa 260,5 miliar ya, tahap 1. Baru terrealisasi sampai dengan hari ini baru 22,7 miliar atau baru 8,7%. Nah, ini yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan Bu Pauda serta jajarannya bisa mengoptimalkan alokasi yang sudah kami berikan. Jadi jangan sampai nanti ada dana yang tidak terselesaikan ataupun yang masih belum bisa dilaksanakan intinya ya. Jadi untuk 2023 sebelum masuk ke tahap 2, kami harapkan mungkin nanti ada penjelasan dari Bapak-Bapak Ibu di Ditjen Bina Pemdes kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, mungkin belum dilaporkan untuk pelaksanaan anggarannya, dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahap 2. Kira-kira seperti apa? Dan kami dari Kementerian Anggaran tentunya mendukung untuk program kegiatan P3PD ini. Di manduk outputnya sendiri kami harapkan bukan hanya peningkatan kelembagaan dan peningkatan aparatur desanya, namun juga peningkatan masyarakat desanya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara nasional. Demikian mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Akhirnya selesai untuk 6 narasumber Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke sesi tanya jawab yang lebih menarik nih. Silakan di aturan mainnya Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi pertama saya beri kesempatan 3 pertanyaan. Jangan lupa nama, kemudian dari mana, pertanyaan singkat dan padat, dan ditujukan kepada siapa. Baik, kita mulai dari sesi sebelah kiri saya. Ada 1. Ibu ya, dari gender dulu ya Ibu, yang di depan mohon maaf. Kemudian dari tengah ada, oke, teman saya itu kayaknya itu, saya kenal tuh. Kemudian dari ujung sebelah kanan, silakan Pak. Baik, kita mulai Ibu, sebutkan nama, dari mana, dan kepada siapa Ibu bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Siahaya, tapi saya tidak pandai menyanyi Bapak Ibu. Ya. Baik, saya Korprov Sulawesi Barat. Yang pertama adalah terkait ini saya tujukan kepada Ibu Pauda dan Pak Hairil sebagai Ketua CPMU. Ya, ke depan kita akan melakukan kegiatan pelatihan, di mana kalau di Sulawesi Barat itu ada 8 jenis pelatihan yang tentunya memerlukan pelatih yang siap. Yang mau saya tanyakan
bagaimana peran RMC dalam mendukung pelaksanaan tersebut. Kami berharap yang pertama adalah apabila ada kegiatan pelatihan agar kami sebagai RMC diundang, dilibatkan karena kami ada di wilayah kami masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kesepakatan atau kolaborasi antara komponen yang di daerah. Jadi provinsi maksudnya. Yang ketiga adalah sekali-sekali kami antar pelaku dipertemukan untuk pelaksanaan program di daerah. Nah, yang terakhir saya lihat tadi Pak Hairil menampilkan struktur organisasi. Di situ saya melihat NMC komponen 1 dengan komponen 2 ada jalur koordinasi. Tetapi di RMC antara TA, RMC Sulawesi Barat, provinsi dengan P3MD tidak ada jalur koordinasi. Apakah memang seperti itu atau saya yang keliru membaca struktur tersebut? Baik. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bisa kami tangkap maksudnya. Silakan yang pertanyaan kedua. Terima kasih Pak Yose selaku moderator, Bapak-bapak, Ibu narasumber yang kami hormati. Langsung saja pertanyaan kami. Saya Elias Pati dari Dinas PMD Provinsi Maluku. Pertanyaan saya ditujukan kepada Pak Andi dari Kejaksaan Agung. Kami menyambut baik Pak, Kejaksaan Agung turut mengawal dana desa terutama dalam program P3PD ini. Tapi kami agak sedikit ragu, minta maaf ya Pak. Menoleh ke belakang ada oknum-oknum dari teman-teman dari Kejaksaan, terutama Kejaksaan Negeri yang bermain-main Pak. Ya, mungkin tadi salah satu penyebab yang Bapak sampaikan itu intervensi. Ya. Dan sekarang kita nggak usah melihat ke masa lalu Pak. Ini untuk kedepannya, apakah ada jaminan dari Lembaga Kejaksaan Agung kalau misalkan oleh teman-teman di lapangan, kepala desa atau bendahara desa atau kami dari pembina tingkat kabupaten maupun provinsi menemukan ada indikasi intervensi tanda kutip dari oknum-oknum yang menggunakan seragam kejaksaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, apakah ada garansi kami bisa hubungi siapa, nomor kontaknya ada enggak, supaya ini tidak menjadi bias Pak. Dengan niat tulus dari Kejaksaan Agung ini kami sama-sama kawal Pak. Teman-teman desa itu Pak, terus terang mereka trauma Pak, baik dengan minta maaf dari pihak kepolisian, dari pihak kejaksaan itu ada Pak. Bahkan ada juga modus teman-teman LSM itu Pak dimanfaatkan tanda kutip oleh oknum-oknum. Jadi kami hanya minta garansi saja Pak. Kami boleh menghubungi kemana apabila kami menemukan ada indikasi-indikasi seperti tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaannya bagusin yang saya bilang tadi, nanti akan seru Pak Dir. Baik, ke pertanyaan 3. Silakan Bapak yang di depan. Mikrofon tolong teman-teman. Nama, daerah. Berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderator yang kami hormati, nama saya Heri Taspi dari PMD Provinsi Sumatera Selatan. Kami sangat mendukung program P3PD ini Pak, di mana ini tentu untuk kesuksesan bangsa juga pada nantinya. Cuma yang kami ingin tanyakan tentu yang kata dari Kementerian Keuangan supaya tidak tumpang tindih. Kepada siapa Pak pertanyaannya? Kayaknya kepada Ibu Pauda sama Pak Hairil. Ibu Pauda. Di mana khusus di bidang P3PD bidang batas desa Pak, sebagai contoh di Provinsi Sumatera Selatan, kemungkinan ada juga tempat lain atau tidak, saya tidak tahu, bahwa pendataan awal mungkin batas desa itu belum dilaksanakan, mungkin betul Pak. Tapi seiring batas desa ini merupakan amanat Perpres untuk percepatan, khusus Sumatera Selatan, ini ada Pak Wabubnya, seperti di Kabupaten Pali, itu sudah selesai. Semua pelaksanaan survei, pelacakan, termasuk pemetaan,
Dan pada saat ini sudah di BG verifikasi teknis. Namun untuk tahun ini mendapat pelatihan dari P3PD khusus bahasa desa Pak, tapi kayak yang lain tidak ada masalah. Nah, kami cuma berharap kalau itu diulang lagi, apa tidak mubazir? Kenapa? Artinya khusus ya, saya tidak tahu di provinsi yang lain, khusus kami di Pali itu sudah full, ada 65 desa, betul ya Pak Wakil Bupati ya, ini ada Pak Wakil Bupati langsung, 6 kelurahan, itu sudah diverifikasi teknis di BIG. Nah, jadi mungkin perlu Pak diteliti ulang Ibu, tidak hanya di Provinsi Sumatera Selatan, mungkin ada di provinsi-provinsi yang lain. Saya ingat kami juga akan ke Madiun contohnya, Madiun itu sudah selesai semua, malah dia sudah perbub katanya. Itu saja. Terima kasih. Itu saja dari Pali, Pali Sumatera Selatan. Kabupaten Pali Pak. Kabupaten Pali. Saya ada Provinsi Selatan. Sumatera Selatan. Baik Bapak-bapak, Ibu narasumber, ada 3 pertanyaan. Sedikit saya review. Pertanyaan pertama dari Bu Astrid dari Korprov Sulbar. Bertanya kepada Bu Paudah terhadap peran RMC, kemudian bagaimana kolaborasi di daerah. Lalu pertanyaan kedua ditujukan kepada Pak Andi, itu dari teman Dinas PMD Maluku. Pak Andi, apa nih jaminan kami nih? Kemana kami harus kontak? Kalau memang diperkenankan bisa nomor Pak Andi mungkin bisa diberikan. Itu terkait jaminan dari kejaksaan, karena ada oknum mungkin menurut Pak teman kami dari Maluku. Kemudian ini jaminan itu yang dibutuhkan. Lalu dari yang ketiga dari Pak Hari dari Kabupaten Pali, lebih ke Bu Pauda, bagaimana dengan batas desa yang sudah diintervensi, kemudian ada masuk lagi dari P3PD. Mungkin begitu pertanyaannya, nanti bisa dijawab dan bisa dibantu mungkin dari Pak Direktur terkait pertanyaan itu. Baik, kami silakan ke masing-masing yang ditanya, mungkin Bu Pauda dulu atau Pak Andi dulu. Kami persilakan. Pak Andi dulu barangkali Bu. Pak Andi dulu. Oh, Bu Pauda, silakan. Ya, baik. Lady first. Ya, yang paling cantik di sini. Aduh, ya, terima kasih. Dari Korprov Sulbar ya, Ibu ya. Untuk RMC, pertanyaannya tadi, bagaimana koordinasinya dengan P3MD? Jadi RMC itu sesungguhnya dia membantu komponen 1 di Kementerian Dalam Negeri. Jadi seluruh aktivitasnya ini membantu kegiatan hanya pada komponen 1 Kementerian Dalam Negeri. Demikian juga untuk NMC sebetulnya, ini saya perlu penegasan ini. NMC itu hanya membantu komponen 1 di Kementerian Dalam Negeri. Jadi tidak akan tumpang tindih membantu di Kemendesa maupun di tempat lain. Jadi hanya di komponen 1 di Kementerian Dalam Negeri. Lalu apa saja yang harus disiapkan, terutama untuk RMC? Kita akan selain pelatihan tatap muka, memang kita akan melakukan pelatihan dengan LMS di tahun 2024. Nah, untuk pelatihan tatap muka tentu RMC nanti kami meminta untuk bisa menyiapkan bersama-sama ya, bersama-sama dengan perusahaan penyedia jasa pelatihan nanti untuk menyiapkan mulai dari pelatih, mengkoordinasikan pelatih, modul pelatihan, materi pelatihan pada setiap event pelatihan di provinsi. Jadi RMC adalah perpanjangan tangan dari Ditjen Bina Pemdes untuk bisa mengawal pelaksanaan pelatihan yang akan dilaksanakan di masing-masing provinsi. Tentu RMC juga akan berkoordinasi dengan NMC, ada koordinator provinsinya ya Pak. Untuk itu, nanti akan berkoordinasi bagaimana penyiapan modulnya, pelatihnya sudah siap atau belum dan lain-lain.
Nah, kita akan lakukan konsolidasi, tapi secara teknis untuk pelaksanaan kegiatan nanti akan difasilitasi atau dibantu penyediaannya oleh teman-teman di RMC. Sekali lagi memang tidak ada koordinasi Ibu dengan P3MD karena memang P3MD tugas dan fungsinya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh RMC. Lalu untuk Pak Ilyas, ya Pak izin Pak Wabub, ya kami memang saat menetapkan 33.000 desa dengan 131 peserta pelatihan dan 8 jenis pelatihan, ini mencermati betul kita menyiapkan beberapa kriteria. Kriteria pertama untuk pelatihan yang akan kita lakukan itu adalah bagi kepala desa yang baru selesai Pilkades tahun 2021 dan tahun 2022. Kita punya datanya, jadi para kepala desa hasil Pilkades 2021-2022 ini akan mendapatkan pelatihan dasar namanya, pelatihan dasar. Lalu batas desa kita mencermati ada 6.000 ya, 6.000 batas desa yang baru selesai. Mungkin di antara 6.000 itu termasuk di tempat Bapak. Jadi tidak seluruh desa dari 33.000 itu akan mendapat pelatihan batas desa. Hanya desa yang batas desanya belum selesai akan mendapatkan pelatihan itu. Jadi jangan khawatir, tidak akan ada redundant atau tidak akan ada tumpang tindih. Ya, tidak akan tumpang tindih karena kami sudah mencermati data. Kebetulan kita punya datanya, termasuk untuk batas kita sudah punya data batas desa mana yang sudah selesai dan batas mana yang belum selesai. Bahkan termasuk dengan BIG kita sudah juga koordinasi desa mana yang menjadi targetnya BIG dalam waktu dekat yang sudah masuk usulannya ke BIG. Jadi itu yang akan kita intervensi duluan. Kalau yang sudah tentu tidak akan lagi mendapatkan pelatihan. Jadi dari 33 provinsi untuk pelatihan batas desa itu hanya ada di 6 provinsi. Saya mohon maaf tidak begitu hafal angkanya, sayang tadi memang slide-nya tidak muncul, tapi nanti kami yakinkan bahwa tidak akan ada tumpang tindih dari desa yang sudah memiliki batas dengan desa yang belum memiliki batas untuk dilakukan pelatihan. Saya rasa itu Pak Ilyas. Sementara cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih Bu Ses, jawabannya jelas sekali. Di 2 pertanyaan sekaligus bisa terjawab. Lalu yang terakhir pertanyaan yang dari Dinas PMD Maluku, kami persilakan Pak Andi. Terima kasih. Pak Elias Pati. Saya 2006 di Ambon, Pak. Saya di Kejaksaan Tinggi Maluku. Masih bau-bau perang dulu. Pak Elias dan Bapak Ibu semua, pertanyaan seperti ini sudah menjadi tanggung jawab moral kami sebetulnya. Karena apa? Inilah salah satu cara kami mempunyai akuntabilitas di mata masyarakat. Bapak Ibu ketahui semua, kami sedang berusaha sebaik-baiknya meningkatkan kinerja dan citra di tengah-tengah masyarakat. Kalau Bapak Ibu update bagaimana sekarang ada pejabat yang dicopot, ada yang ditindak oleh internal kita, pengawasan kita, itu sebetulnya salah satu bukti respon dari adanya pengaduan-pengaduan. Salurannya di mana? Bisa 2, tapi harus tahu klasifikasi perbuatan oknumnya. Kalau dia bersifat perilaku, bisa dilaporkan ke IPROWAS namanya Pak. Jadi pengaduan online, jadi Bapak tinggal buka IPROWAS, kalau ada jaksa yang mabuk-mabukan segala macam terkait perilaku,
Kalau tindak pidana laporkan ke kejaksaan setempat, tembuskan ke Kejaksaan Agung, akan direspon. Mungkin masih ada keraguan, kami terima itu. Karena memang harus dilakukan quality control. Setiap suatu produk itu jangan cuma ngomong aja, harus dibuktikan. Kami sedang berusaha membuktikan dan ke arah sana. Ada beberapa pejabat yang kemudian harus mempertanggungjawabkan, itu salah satu buktinya. Kalau Bapak masih ragu, ya bisa langsung kalau kemudian khawatir menjadi pelapor yang diintimidasi atau seperti apa, bisa melalui Direktorat B kalau itu menyangkut masalah dana desa. Karena itu tanggung jawab kami. Tapi satu hal Bapak Ibu, jangan sampai kita diintervensi, ternyata kita juga yang memancing. Jadi ternyata kita punya salah nih, ya kan? Nah kalau itu dilakukan, ya dua-duanya salah. Artinya peluang itu tidak akan terjadi kalau kedua belah pihak ini tidak melakukan transaksi ya. Satu minta dilindungi, satu akan pura-pura melindungi, ya itu. Nah jadi harus jelas bahwa tidak ada satu alasan pun Bapak Ibu diintervensi, laporkan. Tapi kalau kemudian ada perbuatan Bapak Ibu, coba pikirkan kembali. Karena begini, saya khawatir kalau kemudian ternyata ada temuan, ada yang tidak suka dengan satu pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kemudian lapor sana sini, padahal perbuatannya ada, jadi fitnah. Nggak boleh seperti itu juga kan. Kami harus bertanggung jawab atas kinerja kami, Bapak Ibu juga harus bertanggung jawab atas kalau itu ada perbuatannya. Artinya kalau memang tidak ada satu permasalahan apapun kemudian dipanggil, dipungli seperti apa, laporkan. Kalau Bapak ragu, lapor ke saya langsung. Kalau memang Bapak nggak percaya, biar saya turun nanti ke Maluku supaya kita kontrol itu. Baru saya kembali dari Tual Bapak, saya baru kembali dari Tual, saya lihat bagaimana Tual dengan dana desanya segala macam. Bahkan kami berhasil meminta kepada kepala desa di Watlar, kembalikan uang 150 juta atau kami lakukan penyidikan, dikembalikan. Kecil tapi efek dominonya besar. Sepanjang ada itikat baik dari kepala desa, kami terima. Kesalahan kita lupakan. Yang penting proses pembangunan tetap berjalan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi, jawabannya menyenangkan sekali Pak Elias, sampai tersenyum terus itu Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Direktur selaku Sekretaris CPMU. Silakan Pak Direktur. Saya ini terkesima sama Bu Ses sama Pak Andi nih kalau ngejawab. Jadi saya harus menjawab karena saya di tengah-tengah, kanan kiri kan ya. Coba ditampilkan yang bagian tadi. Yang bagian paparan saya yang pertama ya, yang tadi. Nih Bapak Ibu sekalian, terhadap bagian struktur ad hoc program P3PD dari tingkat pusat, komponen 1 Kementerian Dalam Negeri, komponen 2 Kementerian Desa, komponen 3 Bappenas Kemenko PMK sampai di tingkat desa. Zoom. Ini saya harus mengakui ini salah ketik. Yang di komponen 2 ini tenaga ahli ya Pak Cece, bukan NMC. Jadi Ibu yang dari Korprop Sulbar, terima kasih untuk koreksinya. Jadi nggak salah Ibu ditunjuk di Korprop, jeli matanya. Coba tepuk tangan dulu tuh. Ini kalau nggak begitu nggak jadi Korprop nama itu tuh. Nah terus geser lagi dikit, geser. Ini ngegeser yang komponen 2. Ini kalau pemerintah pusat juga ngomong ada yang salah, koreksi Bu gitu. Ini sayang saya nggak ada kewenangan, ntar saya kasih honor lah. Lalu itu NMC komponen 2, yaitu tenaga ahli. Kalau di Kementerian Desa tenaga ahli bukan NMC. Lalu kecilkan sedikit lagi. Bapak Ibu sekalian, yang tadi disampaikan dari RMC Sulbar, ini komposisi struktur organisasi dari tingkat pusat sampai di tingkat pelaksana desa. Ini yang akan kita lakukan fungsi koordinasi secara nasional. Jadi Bapak Ibu yang ada di ruangan sini, nanti fungsi koordinatifnya berdasarkan 3 dokumen, SOP, hubungan antar pihak, dan petunjuk teknis operasional 3 itu, ini menjadi dasar dalam konsolidasi dan koordinasi keberhasilan program P3PD. Nah tentunya Bapak dan Ibu
yang di yang di provinsi dan kabupaten kota bersama regional manajemen konsultan yang tadi berdiri itu. Diketuai di Korprop ada tenaga-tenaga ahlinya, koordinasi langsung, dan Korprop saya minta dengan semua TARMC itu berkoordinasi dengan dinas. Jemput bola. Jangan duduk aja tapi lihat apa permasalahannya. Karena itu tugas regional manajemen konsultan untuk menghimpun semua permasalahan dan dibahas bagaimana penyelesaiannya. Karena waktunya selesai di 2024 gitu ya. Nah, lalu tadi coba bisa diinin. Tadi saya ada pertanyaan dari Pali ya Pak ya. Masalah batas desa. Ini karena Sumsel ya. Oh, Sumsel. Pali. Namanya Pak? Oh, Pak Ari ya Pak ya. Yang tadi Bapak sampaikan masalah batas desa, tadi Bu Pauda sudah menyampaikan bahwa untuk yang pelatihan kepala desa ini yang baru dilantik 2021 hingga sekarang 2023. Ini saya belum menyampaikan nih, Pak, yang mau dilatih apa sih sebenarnya barang ini? Saya harus lihatkan dulu. Bisa dilihatin? Yang 8? Ini kata Bapak Ibu ini Batbet siapa? Namanya Gilbert dia, asli dari Toraja dia. Dia staf saya dari belakang. Bisa ditampilin Bet? Oh, belum ganti ya? Ini antara digital sama orang yang ngomong lebih cepat yang ngomong jadi. Teknologinya kurang canggih, mungkin masih 3.0, sekarang udah 5.0 gitu ya. Bisa Bet? Oh, udah 6 ya? Dikoreksi tuh sama satu saya perempuan, seneng banget ya begitu. Nah, Bapak Ibu yang tadi sampaikan, mohon izin ya Bu Ses, ini sebenarnya tugasnya Kepala Central Project Implementing, pelaksana di komponen 1. Tapi kebetulan saya direkturnya juga, jadi saya izin dulu sama koordinator, kalau enggak saya kualat gitu ya. Nah, sebagai pembina nasional, saya juga pelaksana teknisnya, di bawah koordinator Bu Pauda selaku Setija Pemdes, juga Kepala Central Project Implementing Unit, pelaksana komponen 1 untuk pelatihan tatap muka. Isinya apa kan gitu. Ini ada 8 pelatihan, tadi di paparan Pak Menteri sudah ada. Pelatihan aparatur desa, BPD, Posyandu, PKK. Kebetulan saya ini direktur yang namanya Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa PKK Posyandu, banyak Bu. Coba bayangkan. Saya aja ngapalin itu 24 jam. Jadi kalau ditanya saya singkat LKADPP, pulang pergi belakangnya. Jadi kalau berangkat juga harus pulang. Nah, ini 8 ini yang menjadi penguatan, tapi yang menjadi inti yang dipesankan oleh Pak Mendagri yang sudah dilaporkan ke Bapak Presiden di 66.496 desa JPL-nya. Buat yang JPL, coba lihat. Jadi ada 4 pelatihan wajib ya Bu Ses, nanti Bu Ses bisa minta tolong tambahkan. Terus lanjut, yang JPL ya, lanjut bukan ini. Terus, ini kan khusus PKK. Materi. Nah, Bapak dan Ibu, ini 4 materi pokok yang akan diberikan. 4 materi pokok yang akan diberikan dalam 2 tahap. Tahun 2023 dan 2024. Siapa yang paling bertanggung jawab? Yang pertama kegiatan dari komponen 1. Yang kedua, nah kalau nggak dikasih duitnya sama di sana ada bahaya. Tuh Pak Rahmat sebenarnya yang terakhir ini sebagai kunci deh. Jadi ujung juga kalau kegiatan nggak ada uangnya nggak bisa jalan nih Pak Rahmat. Karena Pak Rahmat ini hadir walaupun begini bendahara umum negara mewakili Kementerian Keuangan. Jadi Bapak dan Ibu mungkin kalau nanti tadi kan Pak Rahmat sudah menjelaskan realisasi dan kemungkinan terhadap keberhasilan dan titik krusial yang menjadi keberhasilan program P3PD. Jadi ini sebagai warning kepada kita, tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian, perjalanan ini pasti tidak akan berhasil. Setuju Bapak Ibu? Jadi saya minta semua pihak yang ada di sini untuk bisa mendukung. Apa aja materinya? Kepemimpinan. Tadi disampaikan sama Pak Andi, kenapa harus kepemimpinan? Biar dia tahu apa yang harus dilakukan. Terkadang Bapak dan Ibu, semua orang bisa jadi pemimpin. Ya, bisa jadi pimpinan, tapi yang punya jiwa kepemimpinan itu susah. Dia harus melakukan apa, inovasi apa, ini akan kita latih. Dia mendapat 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran di leadership. Tadi Bu Pauda minta tolong dari Kesbangpol ya Bu ya, untuk minta bantuan. Nanti Dinas PMD Provinsi bersama RMC, tolong tenaga-tenaga TOT untuk yang kepemimpinan dari Dinas Kesbangpol ini bisa dibantu. Dari Dinas PMD Provinsi, saya rasa ini siap membantu ya Bapak Ibu ya dari provinsi ya. Oke, jadi 4. Yang kedua,
8 jam pelajaran. Tujuannya biar BUMDes dan kepala desa ini bisa mengembangkan. Lalu pengelolaan keuangan desa, tadi disampaikan Pak Andi lagi. Tadi ada Pak Rahmat juga menyampaikan tuh wah, gua lupa nih namanya. Pak Poju. Pak Pardede. Karena baru dilantik sehari, baru ketemu, tak kenal maka tak sayang Pak Dede. Abis ini kita ngopi di bawah biar makin dalam gitu. Nah, jadi pengelolaan keuangan desa, administrasinya harus rapi. Dia dapat 3 jam pelajaran sistem keuangan desa. Jadi administrasi harus baik, rapi, bagaimana menghimpun, mengusulkan, diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Yang terakhir, ini mitra pemerintah yang menjadi outcome-nya P3PD, yaitu penguatan kelembagaan. Peningkatan kualitas belanja itu terakhir yang di APBDes. Kelembagaan ini mewakili kelembagaan PKK dan Posyandu. Ini yang wajib, yang harus diberikan di 66.496 wajib. Jadi totalnya 17 jam pelajaran. Dari total 13 jam pelajaran itu tambahan. Nanti ada tambahan lagi 8 jam pelajaran untuk penguatan BUMDes entrepreneurship, 8 jam tambah lagi. Nah, Pak Menteri berkeinginan semua kawan-kawan yang sudah dilatih dan para pelatih, begitu selesai melatih itu dia bisa langsung aksi. Bisa langsung mengimplementasikan bahwa ini bisa berhasil. Nanti yang tadi disampaikan bahwa kita bukan aja output kegiatan tapi exit strategi. 2025 akan kita lihat nih Pak Rahmat. Keberhasilannya dari 66.496 desa, berapa persen nih desa baru bisa berhasil yang kita latih. Harus seperti itu. Dan saya minta dukungan Bapak dan Ibu, inilah penting pelatihan tatap muka. Karena kenapa? Tanpa ada dukungan, tadi sekali lagi saya selalu ulang-ulang, tanpa ada dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, OPD terkait, stakeholder, kementerian di pemerintah pusat, dan dukungan dari kelembagaan ad hoc, nasional manajemen konsultan, regional manajemen konsultan, dan masukan dari Bapak Ibu sekalian, ini tidak akan mungkin berhasil. Yang berikutnya adalah waktunya mepet. But paparan yang pertama, halaman terakhir. Isu kritikal 7 itu tolong menjadi perhatian Bapak dan Ibu, kami mohon pas pulang ke daerah untuk menjaga keberhasilan program ini, dan kawan-kawan RMC juga harus melihat ada 8 titik krusial yang perlu diperhatikan. Sorry agak panjang moderator ya. Netra ini supaya clear nih, takutnya nanti pulang ada yang ganjel gitu loh. Nah, sorry, rupanya ada 5. Yang pertama yang akan kita lakukan untuk rasionalisasi anggaran yang tadi disampaikan Pak Rahmat, Pak Pardede, ini di isu kritikal kita yang pertama Pak, si PMI sudah melihat. Yang kedua Monef, PDO tadi Bapak menyampaikan juga, lalu Pak Rahmat juga menyampaikan, kita sudah lakukan identifikasi ini. Lalu yang berikutnya sinkronisasi, output terakhir LMS, legasinya juga LMS, Bu Pauda, Bu Ses juga sudah sebagai kepala CPMI juga sedang menguatkan LMS di komponen 1. Pelembagaan P3PD yang tadi dikoreksi dari Korprov Sulbar, itu pelembagaannya. Lalu tahun politik yang terakhir, waktunya mepet nih, 3 bulan, 4 bulan gitu. Nanti jadi mohon dari rekan-rekan APH, tadi kan KPK sudah hadir, sekarang Kejaksaan ya Pak Andi, untuk bisa membantu, memberikan kontribusi edukasi kepada semuanya, bahwa administrasi yang tertib itu penting. Begitu dia ada kesalahan administrasi, biar apik menyelesaikan. Begitu ya. Oke, demikian Pak Moderator, terima kasih Bapak Ibu. Kita berikan aplaus tambahannya. Ini luar biasa, tepat waktu semua Pak. Persis jam 5 Pak. Kita akhiri. Mohon izin Pak. Baik, ada satu pertanyaan lagi Bapak. Silakan Bapak. Singkat padat ya Pak. Mikrofon. Wah, OTW itu Pak. Nanti langsung dijawab, nanti Pak, ditujukan kepada siapa Bapak? Izin Bapak, saya kebetulan dari daerah Pak, Kabupaten Konawe. Konawe Pak? Konawe, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dengan Pak siapa Pak? Ferdinand. Ferdinand? Ya. Ya, Ferdinand Pak. Cuma mau menyampaikan kondisi di daerah terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemdes Pak. Regulasi dari Kementerian Desa. Kementerian Desa. Ini berarti ke Pak Cece. Iya, terkait dengan dana desa. Memang Pak Cece dari tadi belum ditanya, Pak. Iya. Pak Cecep,
izin salah ini Pak Cecep. Di desa itu terkadang membaca regulasi itu akhirnya seperti yang dikhawatirkan Pak Jaksa tadi. Tapi pada prinsipnya orang-orang desa itu atau Pak Desa patuh sama regulasi prinsipnya. Tetapi dalam kondisi daerahnya atau kondisi desanya kadang tidak seperti yang diperintahkan dalam petunjuk penggunaan dana desa. Contoh kasus, satu ini contoh. Memaksa menggunakan HOK 50% terhadap suatu pekerjaan. Taruhlah itu pekerjaan konstruksi jalan misalnya. Membangun jalan yang benar, pasti kualifikasinya PU, regulasinya PU. Tapi tujuannya Kementerian Desa adalah mendistribusi uang itu dalam rangka mendorong belanja di desa untuk masyarakatnya. Apa dua-duanya tercapai? Tidak. Pasti satu. Apa itu? Dana itu diserahkan ke masyarakat desa. Pertanggung jawabnya apa? Pasti salah. Uang diberikan ke masyarakat, tapi alat yang digunakan adalah alat yang menggunakan standar PU. Ini jadi masalah. Dan itu akhirnya kalau masuk di APH, yang mana yang digunakan? Pasti dilihat mana petunjuknya, mana pertanggungjawabannya, mana prakteknya. Sandingkan semua. Masalah Pak. Itu satu. Yang kedua contoh, saya nggak tahu apa filosofinya, sehingga Kementerian Desa itu melarang membangun atau membelanjakan infrastruktur desa, termasuk membangun masjid. Di Jawa tidak ada desa yang tidak ada masjidnya dan semua bagus. Di tempat kami ada desa yang nggak ada masjidnya Pak. Terus uang dari mana dia menggunakan? Pemerintah daerah boleh menghibahkan, tetapi juga kami ada mandatory spending. Ada mandatory urusan wajib yang harus dipenuhi sebelum memberikan hibah sebesar berapa. Itu ada ketentuannya juga. Artinya fleksibilitas terhadap rujukan yang dikeluarkan Kementerian Desa jangan generalisir terhadap semua daerah Pak. Itu satu. Apapun poin-poinnya, mungkin Bapak akan lebih tahu sebenarnya. Yang kedua, izin menyampaikan P3PD ini akhirnya mendorong bagaimana desa bisa lebih inovatif, lebih maju, lebih mandiri, termasuk bagaimana mengembangkan BUMDes. Di tempat kami Pak, di Konawe, di sana ada kawasan industri Pak. Ada 2 kawasan industri, satu udah berjalan, tenaga kerja ada 25.000, dan di sekitarnya adalah desa. BUMDes nggak jalan, padahal potensi pasarnya ada 25.000 orang, itu baru satu kawasan industri, belum kawasan yang satunya lagi, kurang lebih 30.000. Sayur, sawi, ikan didatangkan dari Surabaya semua. Sekarang regulasinya apa untuk mendorong keberpihakan itu? Nah, sementara tadi ada judul saya lihat mitra di situ. Jadi Kementerian Desa atau Kemendagri juga melihat itu, apakah investor itu atau pihak swasta itu wajib atau tidak wajib di situ. Dalam prakteknya nggak wajib Pak. Kedua, oke, dia beli, tetapi harganya bersaing. BUMDes kalah Pak. Terus kita berpihak di mana nih? Keluhannya semua datang di pemerintah desa, pemerintah daerah. Dan tiap hari kadang kita dapatkan seperti itu. Inilah contoh-contoh yang ada di daerah Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan dari semua pihak yang ada di Jakarta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ferdinand. Ini mungkin Pak Cece dulu bisa menjawab itu. Kita berikan aplaus untuk pertanyaan terakhir nih. Ada lagi Pak, boleh Pak? Nanti sampai maghrib Pak. Oke, baik. 3 lagi ya, baik. Jadi 1, 2, 3, satu lagi. Silakan dari sebelah kiri. Ya, Pak Paulus, silakan Pak Paulus.
Baik. Ini Pak Paulus ngalah Siap. dulu sama yang perempuan yang ngamuk nanti abis Siap. ini Pak Paulus. Tadi marah. Makasih, Kasih setaraan gender, Pak. Nanti baru kasih Pak Paulus ya. Baik, Biarin nih. yang sebelah kiri kasih 2 Pak. Oh, silakan. Ibu dari tadi mohon maaf ya, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Taha, Pak, dari Dukcapil PMD Provinsi Gorontalo. Saya ingin menyampaikan lebih ke teknis, Pak, untuk pelaksanaan di lapangan. Saya menyampaikan ini karena kemarin saya ada sesuatu kendala. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa kemarin saya sebagai kepala seksi peningkatan kapasitas aparatur selama 2 tahun, dan itu selama 2 tahun itu saya tidak bisa berbuat apa-apa karena terkendala dengan anggaran. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan dari P3PD ini saya sangat bersyukur bahwa pada akhirnya apa yang selalu didengung-dengungkan oleh aparat desa, kepala desa, sekretaris dan BPD itu sudah bisa dilaksanakan. Selanjutnya, Pak, untuk teknis itu saya ingin bertanya, sejauh mana peran PMD dalam kegiatan ini? Contoh, Pak, kemarin saya sudah mendengar bahwa untuk TOT PAD di Provinsi Gorontalo itu akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 26 hari kemudian, begitu. Nah, setelah itu saya sebagai PMD saya sudah mulai menyisir satu-satu untuk 30 orang calon pelatih di Provinsi Gorontalo. Dan itu tidak mudah, Pak, karena di 30 orang itu berbagai macam karakter. Ada dari BPSDM, saya harus memastikan ketersediaan 30 orang ini pada saat tanggal itu mereka ada di tempat. Nah, ketika saya tidak dikonfirmasikan dari pusat atau dari IO untuk pelaksanaan itu, saya menjadi sangat kecewa, Pak, karena saya harus kerja 2 kali. Saya kemudian karena begitu antusias dengan kegiatan ini, saya mencari informasi, kira-kira siapa yang saya bisa hubungi untuk pelaksanaan kegiatan ini. Saya ingin memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar berhasil, begitu, Pak. Nah, setelah saya dapat informasi, saya tanya, kenapa ini tinggal 2 hari pelaksanaan, tanggal 12, kok kita tidak mendapatkan informasi apa-apa? Sedangkan saya sebagai PMD, saya bertanggung jawab untuk menghadirkan 30 orang ini, Pak. Kemudian selanjutnya, saya mendapatkan alasan bahwa mereka tidak mendapatkan kontak person untuk PMD-nya, untuk dilakukan koordinasi. Saya sampaikan bahwa kita PMD siap melaksanakan tugas, karena dari awal rakornis itu, kita sudah disampaikan bahwa PMD merupakan sekretariat di daerah. Namun sampai dengan saat ini itu kayaknya sepertinya belum jalan, begitu, Pak. Mungkin ini salah satu keluh kesah. Kemudian yang berikut, mungkin itu dulu, Pak. Terima kasih banyak. Coba ambil napas dulu. Kok selesai gimana? Saya lagi tungguin. Udah, cukup. Pak Paulus. Siap, Pak. Pak Paulus. Akhirnya saya harus mengalah, Pak. Pak Paulus, sabar ya, Pak Paulus. Siap, Komandan. Papua dulu, Papua. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami anak bungsu untuk bicara. Ya, saya dari Provinsi Papua Barat Daya. Ya, kalau mau ke Raja Ampat pasti singgah di Sorong dulu baru kita ke Raja Ampat. Ya, nama saya Adolf Kambuaya. Saya kepala BPMK, kami di sana namanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Pak, yang saya mau tanya ini, tadi saya ikuti semua. Saya mau tanya tentang peran kami di provinsi sebagai kepala dinas BPMK. Jadi semua yang kita bicara ini ketika kita implementasikan di dalam penyusunan APBD, bentuk kegiatan yang tadi Bapak sampaikan bahwa bisa dukung tidak. Nah, kami provinsi bisa siap,
Tapi nanti akhirnya ketika kita menyusun kegiatan dan kita sampaikan ke pusat, kembali ke Kementerian Keuangan, kembali ke Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Keuangan, itu selalu bicara soal kewenangan-kewenangan itu, akhirnya kewenangan itu membatasi kami di provinsi. Kalau kita kaitkan dengan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh provinsi dengan yang di kabupaten, provinsi punya uang lebih banyak daripada kabupaten. Ini saran saya, kalau bisa di dalam forum ini, ya mungkin kita bisa memberikan kewenangan kepada provinsi. Misalnya provinsi punya kewenangan bertanggung jawab di sisi peningkatan kapasitas. Lalu kabupaten punya kewenangan ya untuk action langsung ke masyarakat. Contoh misalnya kegiatan yang gelar apa teknologi tepat guna seperti itu ya kabupaten urusan. Tapi kami provinsi siap untuk melakukan peningkatan kapasitas. Ini saya menyampaikan ini karena pengalaman saya di Bapeda 15 tahun jadi sekretaris Bapeda di Papua. Saya melihat itu dana-dana yang dikirim dari pusat ke provinsi itu hanya habis di rapat koordinasi, habis. Tapi kalau kita mau sayang rakyat kita, mari kasih kewenangan. Saya provinsi bisa siap untuk melakukan peningkatan. Artinya saya programkan nanti bapak-bapak yang saya gandeng untuk menjadi narasumber. Selesai. Ya, mungkin itu yang saya minta supaya diperjuangkan di sana ketika kita bahas APBD di Dirjen Keuangan Daerah itu selalu mengatakan bahwa ini bukan kewenanganmu, ini bukan kewenanganmu, kewenanganmu. Lalu uang saya mau bikin apa? Jadi itu kan kawan-kawan ini kan di luar. Saya ini orang Bapeda sekian tahun sampai pulang ke Papua Barat Daya, ke kampung saya, jadi saya tahu. Baik, Pak Dop. Oke, itu sudah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dop. Ya. Hilang ngantuk kami, Pak Dop. Jadi seger kami. Silakan Pak Paulus. Baik, terima kasih. Teman-teman Korprop masih segar ya? Kalau enggak nanti saya kasih bajaka biar semangat semua. Baik, yang kami hormati barangkali para narasumber ya, yang di depan ini luar biasa sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semua ya. Saya ke Pak Cecep barangkali. Pak, ini sebenarnya kita dengan tim Bapak yang disebut di lapangan adalah TPP, tim pendamping profesional. Kalau di kita TAP, tenaga ahli profesional. Saya ngeri Pak, sudah tenaga ahli profesional lagi. Nah ini luar biasa, sehingga kami harus mampukan diri kami untuk bisa lebih dari sebutan itu Pak. Nah kami di tingkat lapangan sudah cukup berkoordinasi cukup baik Pak Cecep. Tapi usul kami kalau bisa 3 dokumen kami, ada PEDUM, ada PTO, dan ada SOP HAP. Mohon izin Pak Direktur, Pak Herul, dan Ibu Pauda, kalau bisa 3 dokumen itu juga kita layangkan bagi teman-teman kita yang ada di daerah. Supaya koordinasi, kolaborasi, sinkronisasi bisa kelihatan cantik di daerah. Karena ini sudah terbangun Pak, chemistry-nya sudah terbangun di provinsi kami, Kalimantan Tengah. Ini sudah sangat guyup sekali. Mereka akan mengundang kita untuk rapat koordinasi provinsi. Ini kan luar biasa Pak. Nah akan tetapi, ini Pak Cecep, implementing di lapangan kami tidak punya sayap sampai ke tingkat desa. Nah bagaimana supaya strategi dari Kemendes supaya kami bisa bersama-sama sampai pada level desa untuk memotret lokus kita yang ada di desa. Kalau di Kalteng ada 1311 desa Pak, kami 11 kabupaten, 117 kecamatan. Saya kalau tiap hari tidur jam 12 malam Pak, plototin itu terus desa-desa itu, baik dari blank spotnya, karena sebentar 2024 LMS akan jalan. Kalau LMS jalan, jaringan tidak ada di 1311 desa. Pusat mau bikin apa Pak?
untuk menilai dan mengukur PDU atau Key Performance Indicators. Itu satu, Pak Herul, ini tantangan kita khusus di daerah. Apalagi sebentar nanti 17 Agustus Pak Jokowi akan pidato di Kalimantan, Pak. Ini ya, IKN akan di Kalimantan Timur. Oleh karena itu kami di sana memang kondisi, ya Bapak dan Ibu bisa melihat saja, sungai-sungai cukup banyak dan juga masyarakat masih pada pinggiran-pinggiran hutan. Ini yang perlu kita pahami. Yang berikut dari Bappenas, saya pikir ini sangat menarik, Pak. Tadi Bapak sudah bisa memotret bahwa ke depan kita ini tentu koordinasi tingkat nasional. Sudah banyak EWS, Early Warning System, yang Bapak terapkan. Baik, yang akan Paulus, Bapak ukur. Dipersingkat. Siapa poinnya? Nah, bagaimana kira-kira, Pak, EWS yang cukup banyak yang Bapak mau mengukur itu, DSS-nya, Decision Support System-nya, untuk menghasilkan kebijakan, sehingga regulasi ke depan kita masih ada sisa dana yang cukup banyak. Ini bisa closing date-nya diperpanjang. Pak Direktur, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi kita borong sekaligus dah. Oke, silakan Bapak. Dari Dinas PMD, Pak. Mikrofon on the way. Garut ya, Pak? Konawe juga, Pak? Terima kasih, nama saya Anas Masud, Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Yang ini mungkin pertanyaan atau usulan saya ini untuk dari Kementerian Keuangan dan di Kementerian Desa. Yang pertama, kepada Kementerian Keuangan? Ya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa. Ya. Oke. Yang pertama, ini mungkin untuk kebijakan dana desa di tahun 2024. Ini memang pertemuan ini sangat kita butuhkan, karena di sinilah mungkin kita menyampaikan aspirasi daerah terhadap kebijakan nasional dana desa. Karena saya lihat tadi penjelasan dari Ibu Sesdijen bahwa muara dari P3PD ini sebenarnya adalah bagaimana mengefektifkan dana desa. Yang pertama, masalah mandatory spending terhadap BLT dana desa. Di tahun ini masih muncul sampai 25%. Sebenarnya ini masalah juga, Pak, buat kami di daerah. Kenapa? Ada desa yang setelah musdes itu penduduk miskinnya yang sesuai standar yang ada indikator itu cuma 8%. Tetapi diwajibkan sampai 25%. Apa yang terjadi? Pada saat keran itu dibuka dari 8%, misalnya penduduk yang layak dapatkan BLT dana desa itu, dibuka kerannya sampai 10% saja, itu bisa saja terjadi penduduk miskin di situ menjadi 27%. Itu bisa terjadi, karena kenapa? Di musyawarah desa kan terbuka, Pak. Kok si A dapat, saya tidak dapat? Sementara kemiskinannya kita tahu lah, dia sama saya sama lah. Tetapi pada saat itu dibuat standar yang minimal, desa sudah agak semangat bahwa begini, kenapa kita tidak percayakan kepala desa untuk menentukan warga miskinnya? Musyawarah desa clear, Pak, terbuka. Dan di situ sangat asli bahwa inilah penduduk miskin yang sebenarnya. DTK skala, Pak, dengan data itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mandatory spending lagi terhadap ketahanan pangan. Apakah kita tidak yakin bahwa ada 1-2 desa atau 10% desa di Indonesia ini yang sudah clear di ketahanan pangan? Sehingga dia tidak perlu lagi untuk menganggarkan ketahanan pangan. Tetapi mandatory spending tetap 20%. Mungkin usulan kami siapa tahu bisa. Dia menjadi 10% saja, sehingga tidak mengganggu. Kondisi hari ini juga bermasalah. Saya ulang tadi yang mandatory spending 25%, ini kan nanti di tahap ketiga, mungkin PMK lagi dari Kementerian Keuangan akan keluar lagi untuk mengalokasikan sisa dana itu. Ini juga nanti menjadi PR kita. Yang ketiga, terakhir. Di sistem on-spam, kita ini selalu menggunakan tampung tantra. Yang misalnya begini, kami di Konawe Selatan ada 336 desa. Apabila ada satu desa yang tidak clear pencairan dana desa di tahap pertama, maka ke 335 ini tidak bisa masuk ke tahap kedua. Karena kenapa? Harus clear semua di sistem. Apakah kita bisa menjamin? Kita tidak bisa menjamin, Pak. Ada 1-2 desa memang yang bermasalah di kita.
Kalau kita memaksakan ini berarti kita memaksakan kesalahan. Mungkin usulan kami ke depan kalau bisa, kenapa tidak dana desa ini pendekatannya sama kayak DAK? Desa yang tidak mampu menyerap uang ini di misalnya bulan 12 atau bulan 11, maka di stop, dia tidak bisa dapat uang itu untuk tahun itu. Tetapi tahun berikutnya dia tetap mendapatkan alokasi normal. Yang ada hari ini kan sangat menakutkan, Pak. Dia tidak bisa menyerap 20% di tahun 2022 ini, maka dana desanya di tahun 2023 hilang 20%. Itu sangat tidak bijaksana. Usulan kami kalau bisa seperti itu. Jadi kita panis dia di tahun ini, karena dia tidak bisa menyerap dananya bisa 20%, clear, kita tidak transfer 20%. Tetapi di tahun depan, kita bisa transfer lagi. Supaya ini memicu desa untuk mau bekerja, menyerap sesuai kinerja dia. Kalau kita tetap sistemnya sama rata sama rasa, kami Pak, DPMD kewalahan Pak, bulan 12 saja masih pencairan dana desa Pak, tahap ketiga. Berarti dia belanja kapan Pak? Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret. Dan kami melihat data kita sangat banyak, di tahapan ketiga itu biasanya masih ada kegiatan fisik di situ Pak. Baik Pak Anas. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Anas. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Totalnya ada 5 pertanyaan. Ada pesan sponsor nih Bapak Ibu sekalian. Bahan materi narasumber, pedum serta SOP sudah ada barcode dan bisa diunduh nanti dengan panitia. Baik, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Tadi mohon izin Bu Ses, karena dari Gorontalo bicara terkait TOT. Ibu, saya akhirnya menjawab itu Bu ya. Karena pertanyaannya itu terkait TOT PAD saya. Gorontalo itu nanti di minggu ketiga Ibu, minggu ketiga bulan Juli. Bukan sekarang. Nanti kalau memang perlu, Ibu berdua saja sama saya, nanti saya infoin Bu. Gitu ya Bu. Baik. Ini moderator sekaligus penyelenggaranya. Jadi makanya kalau belum dia tanya beliau. Ya. Ibu nanti nanya sama saya di luar aja Bu ya nanti ya terkait itu. Baik, ada 5 pertanyaan Pak Direktur, mungkin di sini kepada Pak Cece, dari Pak Ferdinand, kemudian dari Papua, Pak Dop, itu terima kasih Pak Dop, pertanyaan membuat kami bersemangat. Kemudian ada Pak Paulus, kemudian dari Konawe Selatan Pak Anas. Baik, kami persilakan kepada mungkin Pak Cece dulu, silakan Pak Cece. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan terkait dengan regulasi yang diatur oleh Kemendes, Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa. Saya kira usulan atau tanggapan Bapak Ibu sekalian kami catat dan nanti menjadi bahan untuk Permendes penggunaan dana desa 2024. Karena produk peraturan ini yang spesifik diatur setiap tahun Bapak. Jadi menjadi bahan untuk diskusi pada pembahasan saat kita dipimpin oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk harmonisasi lintas kementerian lembaga. Ini menjadi bagian penting untuk menjadi bahan diskusi baik usulan dari Kabupaten Konawe maupun dari Konawe Selatan. Kemudian yang kedua terkait dengan BUMDes, jadi saya kira mohon Pak Kadis nanti kami di-share data-datanya karena juga ada beberapa referensi BUMDes yang jadi pensuplai kebutuhan perusahaan. Seperti di Garut itu BUMDesnya mensuplai kebutuhan Chevron. Jadi ada contoh baik yang kemudian nanti bisa direplikasi di tempat Bapak, seperti apa itu menjadi bahan pelajaran berikutnya. Nanti kami mohon data-data dari tempatnya Bapak, dan nanti di kami ada dirjen khusus yang menangani badan usaha milik desa. Kemudian pertanyaan berikutnya kaitan dengan koordinasi antara TPP dengan TAP, tenaga ahli profesional, dan tenaga ahli profesional lagi. Jadi nanti ini sangat penting karena kerja bareng Pak antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Kemudian di level bawah saya kira sangat sepakat Pak nanti, dan kebetulan untuk peningkatan kapasitas TPP ini bagian dari PAYU Pak di 2A. Jadi nanti kami akan dorong kepada PAYU-nya untuk memberikan guidance, memberikan arahan agar selalu berkoordinasi dengan teman-teman TAP untuk terjun langsung ke desa-desa menjadi lokus. Demikian, mungkin itu yang kami dapat respon. Baik Pak Cece, terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan mungkin dari Pak Rahmat dan dari Pak Dir, ada Bu Ses mungkin. Pak Rahmat dulu, silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Dari Pak Anas tadi Pak ya,
kaitannya dengan mandatory spending. Memang kalau mandatory spending ini kan sudah diatur di undang-undang Pak ya. Artinya ketika sudah ditetapkan seperti halnya yang pendidikan dan kesehatan itu 20% dan 5% itu kita agak sulit Pak kalau misalnya memang harus itu. Namun memang yang tadi disampaikan masukan dari Bapak itu kaitannya dengan penggunaan dana desa yang tadi 25% Pak ya. Sementara orang miskinnya hanya 8% kalau dihitung-hitung. Jadi masih ada spare. Makanya kalau dilihat jumlah orang miskinnya terus bertambah Pak ya, padahal sebenarnya enggak gitu. Nah, ini juga masukan buat pemerintah. Artinya kami di pusat mungkin juga harus memperhatikan nanti sebenarnya kalau untuk mandatory spending yang ini ada di Direktorat PMK Pak, bukan di tempat kami, tapi mungkin nanti jadi masukan buat kami juga, nanti kami sampaikan. Yang kedua tadi masalah mandatory spending juga untuk ketahanan pangan Pak ya, ini juga sama, nanti mungkin akan kami sampaikan. Nah, yang ketiga mengenai Om Samad tadi mengenai tanggung renteng Pak ya untuk 335 desa, sementara ada satu desa yang memang itu. Nah, ini juga harus kami jelaskan bahwa kaitannya dengan sistem aplikasi memang itu sudah menjadi peraturan Pak. Artinya ketika ada satu desa ataupun satu daerah yang bermasalah, itu akan menjadi kesulitan untuk satu wilayah tersebut gitu. Jadi makanya ini tugas dari PMD bahwa harus benar-benar diperhatikan seluruh desanya, harus dilihat laporannya, karena di kami pun seperti halnya untuk satker-satker yang ada yang kami tangani itu, apabila ada satu satker di satu wilayah yang memang belum melaporkan penggunaan anggarannya ataupun realisasi anggarannya, itu akan menjadi kendala untuk yang lain gitu. Jadi menjadi mengurangi untuk penilaiannya gitu. Nah, kalau untuk yang ini mungkin akan kami tampung Pak usulan dari Bapak kaitannya dengan tadi untuk mandatory spending. Sementara untuk yang OMSPAN memang perlakuannya seperti itu, aplikasinya memang seperti itu Pak. Jadi mau tidak mau ya memang harus seluruhnya melaporkan dan melakukan yang terbaik gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Mungkin ada tambahan dari masing-masing narasumber, kalau tidak ada lagi kita tutup. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Ini untuk yang tadi Sulbar ya, Korprop Sulbar di mana? Korprop Sulbar. Korprop Sulbar. Tadi yang nanya dari mana? Oh, Gorontalo, Korprop Gorontalo, sorry. Korprop Gorontalo. Mana Korprop Gorontalo? Oh, di sebelahnya Pak. Nah, ini jangan sampai nggak koordinasi nih. Tadi seolah-olah jadi nggak koordinasi, jadi koordinasi terus intens ya. Tapi kalau misalkan nggak ada hubungan suami istri, jangan serumah. Jadi koordinasinya by phone aja, itu bahaya itu. Jadi koordinasi terus. Jadi yang bertanyakan Ibu tadi, RMC ini bertanggung jawab terhadap info-info penting, update. Termasuk juga pelatih-pelatih yang akan diusulkan dari Dinas PMD nanti dikoordinasikan oleh RMC, selaku Korprop tadi. Jadi koordinasi terus, nanti akan disampaikan kepada Dinas PMD menyampaikan, lalu menyampaikan kepada Kemendagri, ke CPIU dan CPMU. Nah, untuk yang Kepala Dinas dari Papua Barat Daya, bisa ditampilkan? Nah, ini terima kasih nih Pak Kadis. Ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan, terutama di kodifikasi dan nomenklatur Kemendagri 050 tahun 2021. Tadi Pak Kadis bicara kewenangan, ini sudah ada, ini saya agak miring dikit ya, nggak kelihatan soalnya. Nah, ini kodifikasi dan nomenklatur terhadap provinsi, ini sudah ada Pak Kadis. Jadi Bapak bisa membiayai sesuai kewenangan, pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Bisa. Jadi Korprop Papua siapa? Korprop Papua? Mana Korprop Papua? Nah, Korprop Papua. Sandingan dulu sama Pak Kadis. Sudah kenal belum? Sudah? Oh. Benar. Coba Korprop salaman dulu Pak Kadis, gimana nih? Oh, udah. Coba tukeran handphone, jangan tukeran nomor telepon, tukeran handphone, jangan bikin malu ini nih P3PD. Nah, Pak Kadis nanti dikasih filenya, Gilbert kasih filenya ke Pak Kadis, minta nomor handphonenya, terus jangan nomor rekeningnya, bahaya nanti minta rekeningnya transfer. Jadi Bapak Ibu sekalian, provinsi dan kabupaten kota sudah ada kebijakan Pak Menteri, Permendagri 90 dan Kepmendagri 050. Jadi bicara tadi kewenangan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, ini standarnya bisa dianggarkan atau tidak.
Jadi nggak pakai ancar-ancar lagi, nggak pakai berdasarkan asumsi, ini sudah ada dasar hukumnya. Jadi ini menjadi pertimbangan kalau tadi Pak Kadis ingin menyelenggarakan pelatihan dan mungkin ada success story kepala dinas yang dari kabupaten lain atau provinsi bisa datang hadir untuk jadi narasumber. Begitu ya Pak Kadis ya? Siap, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Kadis? Jelas ya ini ya? Jadi nggak bicara kewenangan, udah clear nih. Apa lagi? Gimana? Tadi saya udah nyara sumber, nanti Buses siap ke Papua, Barat Daya. Ah, satu ya, singkat, satu. Mikrofon. Udah sore nih soalnya nih. Ya, kami mendukung. Yang saya minta kalau misalnya ini kan PD ini kan misalnya kami di Raja Ampat. Itu beroperasi di beberapa desa. Desa yang sisa diberikan kepada kami bisa tuntaskan supaya pada tahun yang sama pemakamannya sama semua. Wah, mantap. Jadi begitu. Supaya kita selesaikan daripada kita nanti terjadi disparitas antara kabupaten desa-desa yang ada di kabupaten itu. Baik, terima kasih Pak Adok. Ini kalau semua Pak Kadis provinsi semua begini, kelar nih Indonesia bisa clear semua. Aduh, coba kasih semangat dulu nih. Jadi Pak Kadis, kami apresiasi dari pemerintah pusat. Ini ada Kementerian Keuangan, Kejaksaan, Kementerian Desa, Kemendagri, Bappenas, moderator deh. Ini yang tadi Pak Kadis sampaikan, itu nanti untuk exit strategi Pak Kadis. Mengevaluasi terhadap intervensi pembiayaan dari pemerintah pusat. Pak Kadis akan menganggarkan melalui APBD tadi, berdasarkan kewenangan. Dilihat keberhasilannya berapa persen. Begitu tidak berhasil, lakukan pelaporan dan monitoring kepada kita untuk kita evaluasi kembali. Itu yang namanya exit strategi setelah program ini selesai di 2024, gitu ya. Tapi kalau 2023, Pak Kadis merasa nih uangnya banyak sekali Pak, ini saya nggak tahan pengen membiayai kan begitu kan ya. Ngundang narasumber sana sini. Nah nanti coba dipikirkan kira-kira daerah yang tidak tersentuh program P3PD gitu Pak ya. Lalu di situ kan juga ada lembaga kemasyarakatan, betul kan? Ada BPD. Lalu bentuk mungkin batas desa atau batas kampung, Bapak bisa biaya itu, materinya banyak. Jadi saya harap Bapak dan Ibu sekalian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua ini bisa menjadi contoh bagi kita semua termasuk diri kita yang di pusat. Aplaus untuk Pak Kadis, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah berakhir ya Pak, cukup.